dan juga unik. Bincang santai yang bikin nyentrik, hanya bersama kami. Kurasa bukan acara biasa. Kurasa bukan acara biasa. Bapak apa seru? Bahapal Kak Syafiq, banyak sekali hafalanku. Hah? Ada Quran hadis, akidah, fikih. Pokoknya banyak sekali hafalan. Al-Quran hadis? Iya. Jangan repot kalau Al-Quran hadis. Kenapa? Pari-pari jago Quran. Masya Allah. Iya. Sumpah banyak sekali Kak Kalau Syafiq. Al-Quran hadis nanti dulu. Jadi Kalau sabar- apakah ada masalah maksudnya susah menghafal? Iyo, susah sekali saya menghafal. So tahu saya bodoh menghafal itu guru dia kasih menghafal saya. Jangan begitu ya, perkataan adalah doa. Coba dulu Dan, menghafal itu harus dalam keadaan tenang. Masalahnya besok sudah di Apa, ujian? Deadline. Tanya. Oh, jadi seujian besok. Iyo, hafalan ujian. Wah, Di mana untung ini, saya Kak tidak Syafiq? pernah dikasih. Kak Syafiq ada tips-tips kan? Oh, untung saya tidak pernah dikasih apa begini. Masya Allah. Tapi kayaknya ada kakak kelasnya kita itu jago menghafal. Iya betul. Iya. Siapa belum Mudah-mudahan. pernah saya dengar? Siapa namanya nih? Kak Syauki kah atau siapa? Mudah-mudahan lah dia bisa. Kak Syauki? Iya, Oh. mentorin kita. Semoga. Itu sudah. Siapa yang kalian bahas? Ha? Siapa yang kalian bahas? Pasti kalian bilang tadi namanya Syauki. Kebetulan saya punya telepati dengan kamu orang tuh. Iya kak. Pas kalian namanya Syauki, kebetulan saya sama-sama beliau. Iya kak. Masya Allah. Mana-mana pak? Ini dia. Silakan masuk abang Syauki. Asik. Halo, Assalamualaikum. Silakan duduk Syauki. Mate kentar sekali. Iya. Tadi apa ya? Saya dengar kalau siapa namanya ini Fazrul lagi Ya, kesulitan menghafal dan saya dengar kau tadi bilang kalau Quran hadis aman-aman saja. Tidak ada begitu saya, ya. Tidak ada. Namanya kalau dalam kelas itu ya Rivaldi ya. Iya, Pak. Jangan macam-macam. Pak. Oke, kita sapa-sapa dulu deh. Oh, iya, yang sapa. lagi nonton. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Syafiq. Saya Fazrul. Di acara Buasa, bukan acara biasa. Nah, Fazrul, tadi kan Fazrul sempat bingung kayaknya ya, terlalu banyak hafalan. Banyak sekali Bapak. Ya, pelajaran ini menghafal, pelajaran itu menghafal, sampai Fazrul kayaknya frustasi mau bunuh diri ya. Oh iya, tadi sempat mau bunuh diri. Ya, dia rencana tadi bukan bunuh diri. Dia mau minum dia minum sirup buka puasa. Bukan bunuh diri. Jadi lantaran terlalu banyak hafalan bulan Ramadan ini akhirnya dia sudah gerah, frustasi. Tidak boleh begitu Fazrul ya. Kalau tidak mau menghafal jangan sekolah. Tipsnya cuma satu itu saja, kalau kau mau menghafal jangan sekolah. Memang kalau kita sekolah jadi pelajar yang menghafal pasti ya. Apalagi kalau di madrasah, kau harus hafal hadis, harus hafal ayat, ya surah-surah dalam Al-Quran, supaya kau sebagai siswa madrasah kau keluar dengan Berkualitas. ya perbendaharaan wawasan agamamu luas. Jadi jangan mengeluh lagi Fazrul ya. Ya, Bapak, siap. Ya, jangan macam-macam kau ketemu saya Quran hadis di kelas. Tapi betul sekali. Tadi Syauki bilang ada senior kalian yang ada di Syafiq Mandua bilang. Kota. Oh, Syafiq yang bilang ya. Di Mandua Kota Palu yang insya Allah bisa memberikan kita banyak Tutorial menghafal. tutorial ya. Kali ini bersama-sama kita di Warung Burasa sudah ada Syauki. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat Syauki. Alhamdulillah sehat. Bagaimana puasanya hari ini? Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Alhamdulillah lancar. sudah di beberapa hari puasa ini bintang tamu kita semuanya puasa. Iya, alhamdulillah. Ya, kalaupun ada yang tidak puasa itu urusannya dengan Tuhan. Syauki, sekarang kan sudah berada di penghujung kelas Tahun. Ya, penghujung bukan penghujung tahun. Oh, iya. Penghujung statusnya sebagai siswa Mandua Kota Palu. Iya. Dan kita tahu bahwa Syauki ini Masya Allah ya prestasinya di Mandua Kota Palu Alhamdulillah membanggakan ya dari sisi bidang agama khususnya untuk hafalan. Kemarin sempat menang MTQ ya? STQH. 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 Apa itu kepanjangannya? Seleksi tilawatil Quran dan hadis. Musabaqah al hadis. Di mana? Alhamdulillah kemarin
di Provinsi Jambi. Jambi. Di Jambi itu di Sumatera ya? Bukan? Sumatera. Iya, Sumatera ya, Masya Allah. Sudah pernah ke Sumatera? Belum, Pak. Belum. Kau sudah Tahu pernah ke pernah ke Sumatera? Padang. Pernah, tapi di mimpi. Oh iya. Oh gitu. Jadi di Sumatera. Selain kemarin sempat menang di STKH, Iya. pernah berprestasi di mana lagi? Alhamdulillah untuk hafalan hadis selain di STKH juga dapat di Madrasah Fest waktu itu. Oh, Madrasah Fest tahun 2023 kemarin ya, alhamdulillah juara 1 dalam cabang hafalan hadis. Kita mau, ini bukan bicara kesombongan ya. Iya. Ini jauh dari bicara kesombongan ya. Juga bersyukur dan Ini lebih bersyukur. Kalau kita totalkan dari hafalan Syauqi sendiri, ini menjadi motivasi nih buat Iya. adik-adik yang penonton yang ada di rumah. Total hafalan hadis dulu deh sebelum kita ke Al-Quran. Total hafalan hadisnya Syauqi sekarang ada berapa? Kalau di total hafalan hadis yang ada dari STKH ya tingkat kabupaten itu berbeda dan tingkat provinsi. STKH tingkat kabupaten 100, STKH tingkat provinsi dan nasional itu sama hadisnya 100. Madrasah Fest juga ada 50, jadi semuanya total 250. 250 hadis itu sudah dengan sanad ya? Dengan sanad. Sanad dan matannya ya? Masya Allah ya. Kalau untuk kitab suci Al-Quran, sekali lagi ini bukan berbicara masalah kesombongan, tapi berbicara motivasi. Share kepada teman-teman supaya Syauqi bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya, Syauqi bisa, Syauqi mampu, kenapa kita tidak mampu? Padahal sama-sama makan nasi, sama-sama mungkin lauknya ikan, daging, ayam. Mungkin beda dengan kau telur ya. Kan kau kemarin suka telur. Kalau Al-Quran sendiri ada berapa hafalan? Sebelum saya sebutkan, ini sebenarnya mungkin kalau bagi teman-teman pemirsa mungkin bilang, ih Kak Syauqi ini hafalannya banyak ya. Itu mungkin bagi teman-teman banyak, tapi bagi saya itu tanggung jawab besar itu. Oke, iya betul. Tanggung jawab besar sekali. Beban tersendiri. Oke. Kalau dari hafalan Al-Quran, alhamdulillah tembus sudah 15. Masya Allah, barakallah. Tapi sekali lagi, ini hafalan ini seperti sudah menjadi beban tersendiri. Betul. Ada tanggung jawab tersendiri. Karena sebagai hafiz Quran, penghafal Quran, tidak cukup hanya dihafal ya Syauqi ya, tapi harus direalisasikan, mulai dari diaplikasikan, mulai dari perangainya juga harus memperlihatkan bahwa dirimu hafiz Quran, bicaranya pun harus dijaga karena di dalam dirimu ada Al-Quran ya. Yang dalam diri kita semua ada Al-Quran, cuma tidak sebanyak Syauqi mungkin ya. Belum dimunculkan. Oke, Syauqi, ini jujur saya pun dan mungkin teman-teman yang ada di rumah sana pengen tahu nih, keseharian Syauqi itu seperti apa di rumah? Kenapa sampai bisa menghafal ratusan hadis dan bisa menghafal sampai ke titik 15 juz Al-Quran, sedangkan Syauqi masih bergaul juga dengan teman-teman di luaran sana. Keseharian Syauqi seperti apa di rumah itu? Kalau saya runtut ya, diurutkan dari kalau misalnya mulai dari pagi. Waktu pagi itu misalnya habis bangun tidur, melakukan segala aktivitas, sholat subuh. Sholat subuh itu, waktu subuh itu menurut beberapa penelitian merupakan waktu yang terbaik untuk menghafal. Betul. Jadi habis sholat subuh itu? Habis sholat subuh, waktu pagi hari merupakan waktu yang terbaik untuk menghafal. Otak itu masih encer kalau pagi. Jadi gampang masuk pelajaran. Nah, jadi waktu pagi itu saya gunakan untuk menghafal Al-Quran, terutama waktu itu hafalan hadis. Berapa jam total subuh itu kau gunakan untuk menghafal? Saya kalau waktu misalnya kalau untuk pergi ke sekolah ya, dari habis subuh sekitaran jam 5. Itu kira-kira jam 6 sudah selesai. Sejam saja yang biasa saya pakai. Itu full menghafal itu, fokus? Full menghafal, fokus, tidak terganggu. Jadi tidak lau-lau, tidak ada rasa mungkin jenuh atau bosan. Jenuh itu hal yang umum bagi penghafal. Bosan, ingin berhenti, capek. Jenis-jenis lelah, letih, lesu, lemas, lotoy, loyo. Semua itu semua pasti hal yang. Dan bagaimana cara mengatasi kejenuhan ketika saat menghafal di subuh hari itu? Mengingat goals mungkin. Mengingat goals.
Terutama waktu itu saya cerita sedikit ya. Boleh. Waktu itu sudah mau maafin logat Palu ya. Boleh. Kita waktu itu mau pergi STQH provinsi waktu itu di Kabupaten Tojo Una-Una. Oh iya. Itu abiku bilang. Jadi Sauki, ini dapat berita ini katanya STQH waktu itu nanti nasional di Jambi. Saya bilang, di Jambi. Oh iya, kalau begitu saya mau ke Jambi Karena waktu itu karena ada salah satu tujuannya saya mau ke Jambi itu, kakaknya umi saya itu tinggal di Jambi. Oke. Waktu itu saya bilang, oh iya sekalian ziarah. Silaturahmi. Karena ini Sumatera ini loh, jauh. Saya bilang, iya. Saya bilang, oke saya mau ikut ke Jambi deh. Tapi kok harus lancar hafalanmu? Iya, harus lancar. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka harus konsisten. Iya. Inti hafalan itu juga salah satunya konsisten. Jangan lau-lau, jangan loyo-loyo, jangan malas-malas. Istiqomah. Ya. Jadi tujuan dulu ya, tujuan kita untuk menghafal itu apa, dan akhirnya Sauki karena punya sebuah tujuan pengen ke Jambi memang waktu itu untuk bersilaturahmi dengan keluarga orang tua, betul-betul konsisten nih akhirnya hafal hadis sampai dengan 100 ya, 100 lebih kemarin. Dan akhirnya berhasil di STQH itu juara 2 waktu itu. Juara 2 tingkat nasional. Tingkat nasional ya kalau begitu ya? Nasional ya? Nasional. Bukan provinsi ya, tingkat nasional ya? Bukan abal-abal. Nah, Syauki, ini menjadi pelajaran nih buat adik-adikmu nanti di Mandua Kota Palu. Apalagi kamu akan lulus dari Mandua Kota Palu nih. Kita kehilangan penghafal nih di Mandua Kota Palu nih. Saya mau, bukan saya, tapi kita semua mau Syauki memberikan regenerasi yang baru bagi para adik-adik yang menghafal. Kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang penghafal ini? Supaya banyak yang menjadi penghafal nanti di Mandua ini. Hal yang pertama sudah saya katakan sebelumnya, bahwa kunci untuk menjadi seorang penghafal itu niat. Ya. Tujuan Anda ingin menghafal itu apa? Kalau tujuan saya awalnya ingin menghafal hadis, yaitu awalnya ingin ke Jambi. Alhamdulillah waktu itu lolos provinsi, saya sempat sudah bicara serius dengan Abi waktu itu dan ayah saya waktu itu bicara serius, sudah saling teken. Sauki sudah lolos nasional ini, alhamdulillah. Jadi bagaimana targetmu di nasional? Saya sudah ditanya langsung waktu itu, bagaimana targetmu di nasional? Saya bilang minimal saya ambil 3 besar. Saya waktu targetku saya bilang minimal saya 3 besar. Serius ke 3 besar? Serius saya ambil 3 besar saya. Waktu awal baru pulang dari waktu dari Tojo Una-Una, saya bilang saya mau ambil 3 besar. Jadi waktu itu abiku dia sudah persiapkan, kalau begitu hafalanmu segini, waktunya. Intinya dari menghafal yang pertama itu teman-teman, pertama niat Niat ya. Anda. Yang kedua, cara-cara Anda ingin menghafal. Cara-cara maksudnya ini tips and trick. Nah, gimana tuh? Kalau tips and trick menghafal. Bagaimana? Kalau saya dari buku hadis yang pernah saya gunakan ini, saya mengambil beberapa cara yang pernah digunakan di pondok. Karena ini 100 hadis yang khusus STQ, biasanya sanad nama-namanya itu banyak. Jadi saya kadang runtut. Belum lagi kalau di hadis STQ ini kan banyak jenisnya. Ada haddatsana, ada haddatsani. Ada akhbarona, ada akhbaroni. Ada sami'tu, ada annahu sami'ah, ada juga an. Nah, di situ saya gunakan runtutan. Saya gunakan permisalan waktu itu. Kalau haddatsana dia garis lurus. Kalau an dia huruf garis tambah. Kalau annahu sami'ah dia garis bintang begitu. Iya. Kalau sami'tu ada garis lurus dia bengkok. Nah, itu cara yang saya pakai. Itu nanti yang saya gunakan untuk mempermudahkan hafalan. Oh, jadi mengingat simbol. Mengingat simbol. Saya gunakan itu simbol itu. Alhamdulillah waktu itu dari rentang waktu dimulainya dapat makro hadis tahun 2022, akhir tahun itu alhamdulillah bulan Maret itu saya sudah selesai 100 hadis waktu itu. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Wah. Alhamdulillah lancar. Waktu itu sudah dimulai dihafal. Dilancarkan itu dimulai dari bulan 4 sampai bulan 5 STQH waktu itu. Masya Allah. Ini bukti bahwa Syauki benar-benar serius ya. Dilihat saja makro hadisnya ini, Masya Allah sudah lusuh ya. Banyak yang robek. Ini bukan berarti Syauki tidak bisa menjaga buku, tapi justru ini orang ya, kadang-kadang kita harus lihat buku kadang-kadang terlalu bersih, rapi dan tidak ada kusut. Itu berarti tidak pernah dibaca, tidak pernah dibuka. Ini
ya kalau kita lihat ya sudah robe ya, bukan sayang robe robe memang. Robe, ini berarti ini barang sudah lama dan sering dibuka oleh Syauqi ya. Kita lihat dari pinggir-pinggir. Ini, berapa hadis dalamnya ini Syauqi? 100, Pak. Dihafal semua? Alhamdulillah dihafal semua. Masya Allah, sebentar kita mau, bukan menguji, bukan. Tapi kita hanya memperlihatkan kepada pemirsa nanti Syafiq baca beberapa hadis random di sini ya, baca nanti Syauqi melanjutkan, boleh? Boleh, oke. Sedikit dulu sebelum kita akhirnya pergi ke hadis-hadis yang sudah dibaca. Kalau untuk Al-Quran sendiri, Syauqi mulai menghafal Al-Quran di umur berapa sampai dengan umurmu sekarang sudah 15 juz? Saya mulai hafal hadis ini ceritanya. Al-Quran saya. Mulai menghafal Quran ya. Kalau mulai menghafal Quran ini dari kelas 2 MTS waktu itu. Kelas 2 MTS. Alhamdulillah waktu itu sempat Corona kan? Sempat Corona 1 tahun. Karena di rumah itu nggak ngapa-ngapain. Saya alhamdulillah waktu itu sudah dapat beberapa juz waktu itu sampai 2 juz kalau nggak salah. Saya kan mulainya dari belakang. Jadi juz 26, 27, 28, 29, 30. Baru ada juga juz 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Itu kalau waktu Corona karena nggak ngapa-ngapain, hanya online. Ya, tahu lah kalau kita di Zoom kadang masuk, kadang tidak. Kadang masuk, tapi off kameranya main game kita di situ. Itu kan zaman dulu ya, zaman Corona. Waktu itu saya mulai jor-joran menghafalnya waktu itu. Masih awal, jadi jor-joran menghafal. Waktu itu alhamdulillah dalam 1 tahun selesai 10 juz waktu itu. Masya Allah. Dalam 1 tahun. Masya Allah. 10 juz. Bagi saya mungkin itu sudah, mungkin bagi teman-teman mungkin yang khusus penghafal mungkin hal biasa, tapi buat saya itu luar biasa sekali. Karena meskipun kami bukan pondok, tapi madrasah umum, di mana bisa keluar masuk, bisa pegang HP, itu semua tantangan tersendiri bagi kita yang penghafal. Apalagi penghafal kan rawan sekali jenuh, rentan. Apalagi kan memang bisa di umur-umurmu itu lagi pengen pegang handphone ini ya. Kalau Syauqi sendiri pegang handphonenya sehari bisa dihitung atau memang tidak pernah dikasih pegang handphone sama Abi dan Umi di rumah? Saya jarang pegang HP. Cuman biasanya pegang laptop. Tapi kalau laptop ini pun kadang dibatasi. Terutama saat menghafal hadis ataupun Quran. Kalau misalnya kita storan, Syauqi storan, ini habis di store. Kalau misalnya di store tidak lancar, tarik laptop, tarik HP. Nah ini dia harus jadi perhatian. Ternyata bukan kalau mau jadi anaknya jadi penghafal Quran, jadi penghafal hadis, ya jangan dibebani sama anaknya semua metodenya, tapi dari orang tua juga. Harus ada dukungan. Dikasih handphone misalnya, store. Kalau tidak bisa store, saya tarik handphone. Jadi kita ini tidak mau dia tarik handphone, menghafal. Begitu. Jadi harus ada dukungan dan support system dari orang tua tentunya ya, untuk supaya anak-anaknya bisa menjadi seorang penghafal. Jadi untuk orang tua, bapak ibu mungkin pembeli berasa, jadi itu tadi tips and triknya. Jadi mungkin kalau misalnya bapak ibu mau punya anak yang hafizah, mungkin bisa mengikuti trik. Jadi harus betul-betul fokus dan juga orang tua menjadi support system yang utama. Kalau mondok ataupun kalau misalnya di madrasah itu ada program hafiz Quran atau hafalan Quran, itu hanya menjadi sebuah tambahan saja ya. Yang sebenarnya intinya di rumah hafalannya bagaimana, dan harus rajin murojaah. Benar ya, harus rajin murojaah. Jadi karena kalau tidak sering diulang-ulang, biasanya itu akan dilupa. Kalau untuk sebelum kita masuk ke yang lain ya, satu dulu pertanyaan buat Syauqi sebelum kita rehat mau dengarkan lagu dari Abang Haji. Adakah hal-hal yang menjadi pantangan bagi dirimu Syauqi sebagai seorang yang sudah alhamdulillah hafiz Quran 15 juz, hafalan hadismu 250 insya Allah kurang lebih, hal yang menjadi dirimu harus pantang? Misalnya saya Pak tidak boleh, saya harus jaga diriku, tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang negatif misalnya, atau harus menjaga hafalan ini dengan cara menjaga hafalan itu seperti apa? Dalam tanda kutip negatif. Dalam tanda kutip seperti itu.
Ini sebenarnya tantangan juga ini kalau Ya. ingin menjaga hafalan ini. Hafalan ini kalau ingin jadi tantangan bagi diri saya sekarang itu HP. Sekarang HP. Benar HP. HP ini salah satu tantangan kita kalau misalnya kadang jenuh, kadang ingin menghafal ada HP di sebelah, pasti lihat-lihat HP lagi, scroll, lupa lagi. Nah, Itu juga. kalau teman-teman bergaul bebas ya. Alhamdulillah masih bisa di jarak, Oh, jaga-jaga. Jadi kalau misalnya sudah ada indikasi untuk negatif, udah jaga Ya, jarak. Jangan dulu. Saya alhamdulillah selama 1 tahun ini, tahun lalu dalam hafal hadis itu saya gunakan setiap waktu yang ada. Oke. Waktu yang ada itu dimulai dari kayak 5 waktu sholat. Nah, 5 waktu sholat ini waktu itu sudah diaturkan sama-sama saya dan Abi itu sudah teken, Iya. teken hafalan. Jadi setiap habis sholat itu setoran 5 hadis. Biasanya Oke. paling itu kalau 5 madrasah fes dia 5 hadis saja. Kadang kalau STQ dia sampai 10 hadis. Bahkan sampai 20. Tiap habis sholat 5 waktu ya. Habis sholat 5 waktu. Jadi ini hadis kalau saya baca ini tiap hari saya bawa terus ke masjid. Pas saya bawa terus ini ke masjid ini. Sampai itu jamaah masjid itu kalau dilihat saya pegang hadis. Bilang, "Dek, tidak capek kau?" Saya bilang, "Capek juga saya, Pak." Iya sih. Tidak ya. mati kau ini, saya bilang, "Tidak mati saya, Pak." Namanya Betul juga ya. Namanya kita ini. Betul. Pak Kira Hafalan. bilang namanya juga manusia. Iya. Kok kira ini siapa? Tidak capek kau, capek. Berarti memang mungkin pandangannya orang ini hal yang sulit untuk Iya. dilakukan. Tapi kalau sudah dengan niat, Iya. insya Allah akan Dimudahkan segala dimudahkan ya, sesuatunya. dimudahkan segala sesuatunya. Ini tips bukan hanya untuk siswa Mandua Kota Palu yang akan menjadi regenerasinya Syauqi, tapi juga bagi kita yang akan yang ingin mempelajari hadis Iya, dan Al-Quran, siapapun ya, bahwa sesuatu itu tidak akan bisa kita lakukan tanpa niat yang betul-betul tulus dari hati kita. Ya, kita rehat dulu ya, silakan dibaca-baca dulu makro hadisnya sebelum kami uji, sebelum kami Dewan Hakim STQ tingkat apa? tingkat TK. Ya, silakan Abang Syauqi akan menyanyikan sebuah lagu dari Syafiq. Once ya, Iya, dari Once. Dialova. Silakan Bang Haji. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Karena langkah merapuh tanpa dirimu. Karena hati telah letih. Kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada. Selalu ada, kau selalu ada. Hanya dirimu yang bisa membuatku tenang. Tanpa dirimu aku merasa hilang dan sepi, dan sepi. Dan sepi. Abang Haji lebih banyak lagi latihan ya.
dari gitar Anda sering lari-lari Bang ya. Kita bukan lagi nyanyi lagunya Romai Rama lari-lari ya. Kita lagi nyanyi lagunya Dialova ya. Kenapa tadi chord kunci Anda kayak banyakan fals? Jadi orang kira kita pakai suara yang fals padahal nggak ya. Tolong lebih ini lagi ya. Hafal, menghafal. Oh iya, sebenarnya. Hafal. Kalau sebagai musisi itu yang dihafal adalah chordsnya, kunci gitarnya dan senada dengan irama, ya, bukan senada Roma Irama. Aduh, tapi tepuk tangan dong buat Bang Haji Syafiq. Bang Haji terima kasih ya. Insya Allah masih tetap dikontrak di Burasa ya. Mudah-mudahan belum ada yang bisa menandingi skill Anda main gitar di Mandua Kota Palu. Kalau ada ya harus saya cari kayaknya, saya harus ganti Anda ya. Baik. Ada informasi kah yang menarik dari Anda ya, si baju hijau ya? Jangan Anda duduk diam di situ ya, paling tidak Anda memberikan hal-hal yang positif di sini ya. Silakan, ada informasi apa Bang Fazrul? Jadi Permisa, Kenapa pemirsa? Permisa. Apa info yang mau disampaikan? info yang ingin saya sampaikan yaitu makna di bulan makna puasa di bulan Ramadan. Oke, apa itu maknanya Fazrul? Yaitu puasa itu menahan segala godaan yang dapat membatalkan puasa tersebut. Oh, berarti puasa adalah menahan diri ya dari segala hal yang membatalkan puasa. Apa saja membatalkan puasa? Selain makan dan minum, berbuat yang tidak baik. Seperti kayak apa itu? Saya salah satu berbuat keji mungkin. Berbuat apa? Keji? Berbuat keji. Berbuat keji. Kecil. Sebentar, saya berbuat keji ya. Seperti misalnya kayak macam berhubungan suami istri ya di siang hari di bulan Ramadan dengan sengaja atau menyengaja, kotor. atau mungkin berkata-kata kotor, atau mungkin banyak hal-hal yang bisa kita lakukan yang kita tidak sadari bukan hanya membatalkan tapi menghilangkan juga pahala puasanya. Sebagian pahala. Iya. Tepuk tangan dong buat Mas Bang Fazrul. Yang mana betul ini, Bang atau Mas? Dia Bang, kau Mas Aji ya. Jadi terima kasih Pak Zrul, nanti informasinya lebih diupdate lagi ya, ya supaya bisa kita menambah wawasan kita di sini. Masya Allah, amin. Oke, seperti yang tadi kami sampaikan bahwa Syauqi alhamdulillah sudah menghafal kurang lebih 15 juz Al-Quran dan 250 kurang lebih hadis. Dan di makro hadis yang dia bawa, selalu dia bawa, ini ada 100 hadis. Kita nggak usah uji yang lain-lain, kita yang di sini aja ya. Bukan untuk menguji, sekali lagi kalau menguji berarti orang yang menguji lebih bagus daripada orang yang diuji. Tapi ini adalah bentuk memotivasi, bentuk murojaah lah kita bilang seperti itu supaya lebih dihafal lagi. Apalagi bulan Ramadan seperti ini, banyak membaca Al-Quran dan membaca hadis, insya Allah pahala kita bertambah. Bang Haji bantu saya dong, kita mau ngetes juga jangan deh. Kita mau coba apa ya, sedikit memberikan murojaah kepada Abang Syauqi. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Sulaiman bin Harb. Haddatsana Hammadun an Ayyub. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته. Oke, cukup. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحديث السادس والخمسون قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب جزاء الصيد باب المحرم يموت بعرفة حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بين رجل واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقسته أو قال فأوقسته
Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah, Masya Allah. Lagi deh, lagi. Kalau tadi mungkin para netizen bilang, mungkin itu di halaman depan, so dia hafal, dan Ini saya buka halaman belakang, ini baru kan rasa. Mana ya? Ini random ya, ini sama sekali kita tidak ada briefing. Tidak ada briefing, apalagi kita mau bilang, Syauqi nanti ini hadis yang kesekian kita baca, ini banyak ini. Oke, ini aja deh. Ini suka-suka host ya. Mau baca yang mana ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim, akhbarana Mu'adz bin Hisham, haddatsani abi an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza khalasal mu'minuna min nar, ubisu biqantarah." Cukup. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul hadi wath-thamanun. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi kitabil mazalim wal ghasbi bab qisasil mazalim. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim, akhbarana Mu'adz bin Hisham, haddatsani abi an Qatadah an Abil Mutawakkil an-Naji an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza khalasal mu'minuna minan nar, hubisu biqantaratin bainal jannati wan nar, fayataqassuna mazalima kanat bainahum fid dunya, hatta idza nuqqu wa hudhibu udhina lahum bidukhulil jannah, fawalladhi nafsu Muhammadin biyadihi, la ahaduhum bimaskanihi fil jannah adallu bimanzilihi kana fid dunya." Masya Allah, tepuk tangan dong. Masya Allah, Masya Allah. Nah, kalau tadi hadis yang ada di sini ada 100 hadis, tadi juga Syauqi alhamdulillah sudah menghafal 15 juz. Juz 26, 27, 28, 29, 30, 1 sampai 15. 1 sampai 10. Sehingga total hafalan Al-Qur'annya adalah 15. Kita coba juga ya, kita coba murojaah lagi ya untuk hafalan Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Fasatubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin waddu law tudhinu fayudhinun wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin athim utullin ba'da dhalika zanim
كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. Masya Allah. Satu lagi kita ke juz yang di awal-awal ya. Kalau tadi kan di akhir-akhir, di awal-awal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat. Innallaha ma'as sabirin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dong. Aduh, kalau seperti ini circle kita, Masya Allah ya, circle sehat, yang dihafal hadis, yang dihafal ayat suci Al-Quran, Insya Allah kita akan digabungkan dengan circle-circle-nya orang-orang yang soleh di akhirat kelak ya. Golongan kan, kalau bahasa Al-Quran kan golongan-golongan. Kalau kita kan lagi milenial nih ya, circle-circle orang yang insya Allah masuk ke dalam surga. Ya Allah, ini menjadi motivasi buat kita, bukan hanya kami yang ada di studio ini, tapi juga insya Allah buat yang menonton konten kali ini, bahwa tidak ada alasan untuk kita tidak belajar Al-Quran, tidak ada alasan untuk kita tidak belajar hadis. Kalau misalnya kita belum mampu untuk menghafal, paling tidak kita belajar untuk membaca Al-Quran. Ya, hafalan itu adalah hal yang istimewa. Ya, mungkin tidak semua orang diberikan kemampuan untuk menghafal. Ya, ada yang sudah berusaha namun betul-betul dia tidak mampu, tapi paling tidak ada kemauan, ada niat, dan ada kemauan untuk belajar Al-Quran. Paling tidak membaca ya. Jangan sampai kita betul-betul buta membaca Al-Quran, nggak tahu mana alif, ba, ta ya. Jangan sampai ya, generasi-generasi muda harus kita cinta Al-Quran. Syauki, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa guru itu adalah sosok yang mengetahui semuanya dan murid harus belajar sama guru, kali ini saya harus bilang bahwasanya guru itu hanya sebuah profesi yang dimana kita lahir duluan untuk mendapatkan profesi tersebut. Tapi belajar itu bukanlah sebuah profesi, tapi di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, belajar itu adalah kewajiban. Jadi tidak ada salahnya kalau misalnya kita yang sudah senior berguru kepada orang-orang yang junior yang diberikan kemampuan Allah untuk memiliki banyak ilmu yang lebih dari kita. Syauki, sekali lagi terima kasih. Sehat selalu ya, insya Allah selalu istiqomah menjadi seorang hafiz Quran. Kalau bisa jangan hanya stop di 15 saja, tapi juga bisa sampai 30 juz insya Allah. Dan kami juga yang ada di sekitaranmu ini yang mungkin masih juz 30 ya bisa menambah hafalan-hafalan kami ya, terutama juga hafalan hadis, karena sumber hukum dalam Islam itu selain Al-Quran juga adalah hadis. Terima kasih juga buat Bang Fazrul, informasinya good, dan Mas Aji Syafiq ya, luar biasa. Kali ini kalau biasanya di episode yang lalu cuma baca 1-2 ayat, tapi kali ini Anda membantu untuk membacakan hadis-hadis. Insya Allah juga menjadi seorang penghafal hadis. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi buat semua yang telah menyaksikan konten kali ini. Insya Allah membawa berkah, membawa banyak rahmat bagi penonton, dan insya Allah menjadi amal jariah bagi kami karena dapat membagikan dakwah-dakwah yang menyejukkan hati. Fastabiqul khairat insya Allah ya. Saya Muhammad Rivaldi. Saya Muhammad Syafiq. Saya Fazrul. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, kami memohon maaf ketika dalam membawakan acara ini terjadi kesalahan bahasa yang kami lakukan. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai ketemu di episode mendatang, dan terus saksikan Burasa, Bukan acara biasa. memberikan info yang menarik, inspiratif dan juga unik, bincang santai